Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Marilah kita merenungi firman Tuhan dalam saat teduh pagi hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Markus pasal 14 ayat 26 sampai 31 yang demikian bunyinya. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan terguncang imanmu, sebab ada tertulis, Aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah itu, Aku bangkit, Aku akan mendahului kamu ke Galilea." Kata Petrus kepadanya, "Biarpun mereka semua terguncang imannya, Aku tidak." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal Aku 3 kali." Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau." Semua yang lain pun berkata demikian. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam perikop bacaan yang sudah kita dengarkan, ada 2 hal yang diucapkan Petrus, yang hal ini merupakan janji Petrus kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, bahwa iman Petrus tidak akan goyah. Yang kedua, Petrus tak akan menyangkal Yesus. Tidak akan dan takkan sama-sama merupakan janji dari Petrus kepada Tuhan Yesus yang seharusnya harus dipenuhi dengan baik. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mungkin tanpa kita sadari, kita pernah melakukan apa yang namanya ingkar janji. Atau mungkin bahkan kita juga sendiri yang pernah kapusan janji, dihapusi janji nih. Kata-kata yang terucap dari bibir kita yang kadang-kadang tidak kita sadari, itu adalah merupakan janji kita terhadap kepada seseorang. Sekarang misalnya, itu pemuda dan pemudi yang sedang PDKT, itu kadang kan dia mungkin berucap, "Hanya ada kamu yang ada di hati aku." Kemudian janji pada pasangan, "Aku akan berjanji setia sehidup semati." Kemudian bahkan pada anak-anak kita yang akan berjanji membelikan sesuatu. Tapi janji itu kadang-kadang berlalu begitu saja. Tanpa kita sadari, kita sudah mengingkarinya itu. Bapak, Ibu yang terkasih, janji adalah komitmen. Janji adalah sesuatu yang harus kita patuhi, yang harus kita lakukan. Apalagi kita sudah berkomitmen kepada orang lain, agar orang lain tidak menjadi kecewa. Nah, seperti juga Petrus. Petrus sudah berjanji kepada Tuhan, tak akan goyah imannya, tak akan menyangkal Tuhan. Tetapi Tuhan sudah berkata, malam ini juga, saat ini juga, kamu akan menyangkal Aku 3 kali. Bahkan sebelum ayam berkokok 2 kali. Nah, tetapi apa? Yesus sakit hati? Tidak. Yesus marah? Tidak. Yesus benci kepada Petrus? Tidak. Yesus tetap memaafkan Petrus, tetap menyayangi Petrus, tetap menolong Petrus. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Sebagai manusia yang penuh dengan kedagingan, kalau kita kapusan janji, apa yang terjadi dengan diri kita? Paling rasa kecewa, benci, sakit hati, mungkin juga ora gelem takonan. Nah, itu mungkin karena kita adalah manusia. Nah, Bapak, Ibu yang terkasih, marilah kita meneladani pribadi Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa, penuh kasih, penuh maaf, sabar. Terlebih-lebih ya Bapak, Ibu, di masa pandemi saat ini kita bisa membantu saudara-saudara kita yang sedang mengalami COVID seperti ini. Mungkin kita tidak harus banyak berkata-kata, tetapi reaksi kita yang dibutuhkan, perbuatan kita yang dibutuhkan untuk membantu mereka. Bapak, Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada pagi hari ini, semoga lebih menguatkan iman kita, lebih membuat kita lebih bijak dalam bertutur kata. Belajar memaafkan orang lain, karena ada filosofi dari Jawa yang berbunyi, "Ajining diri saka lati, ajining rogo saka busana."
yaitu bahwa berharganya diri kita itu dari ucapan, dari tutur kata, dari kata-kata yang keluar dari lidah kita. Sedangkan berharganya badan atau raga kita adalah dari pakaian yang kita pakai. Bapak Ibu yang terkasih, jika kita komitmen pada Tuhan, maka kita akan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Jika kita komitmen kepada iman, maka iman kita akan lebih dikuatkan. Jika kita komitmen pada keluarga, maka kita tidak akan menyakiti mereka. Jika kita komitmen dengan ucapan, maka kita tidak akan mudah untuk ingkar. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa. Puji dan syukur kami ucapkan atas berkat-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kami naikkan doa kami ini dengan kerendahan hati kami, di dalam keterbatasan diri dan kekuatan kami, dampingilah kami di sepanjang hari ini. Tuhan, agar apa yang kami kerjakan, agar apa yang kami lakukan, terlebih-lebih apa yang kami ucapkan, hanya adalah kebenaran, yang semuanya adalah bersumber padamu saja. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, demikian saat teduh kali ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.